Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat petang Ngejaters. Kita ketemu lagi di podcast Mas Taka. Mari sharing di perpustakaan. Semoga petang ini kita senantiasa ada dalam kesehatan, rezeki yang barokah, dan senantiasa bahagia tentunya. Bersama saya Mang Koko. Tamu kita kali ini adalah sosok yang akan sangat menginspirasi sekali. Bagaimana tidak, seorang praktisi pendidikan, kemudian pengamat kebijakan politik, kemudian juga seorang pebisnis yang tidak kalah dengan pebisnis lainnya. Jadi kalau membahas Sukabumi saat ini, pasti kita akan menemukan nama tokoh ini yang saat ini sudah ada di depan kita. Ada Dr. Asep Denny MM CKM. Selamat datang, Kang. Wilujeng Sonten. Assalamualaikum. Terima kasih nih, di tengah kesibukannya hari ini aja sudah 4 kegiatan ya diikuti. Dugi wengi lah sampai malam. Sampai malam masih ada ya, luar biasa. Kang, Ya. kita ingin tahu di balik aktivitas Kang Asep saat ini ya, kesibukan, kemudian pencapaian tentunya. Sebetulnya masa kecil Kang Asep seperti apa sih? Apa beda dengan anak-anak lainnya atau sama aja begitu seorang Kang Asep Denny? Ya. Saya lahir 68 ya. Pendek. Mungkin kalau sekarang sebutnya stunting gitu ya. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang gitu. SD sebagian di sini, sebagian di Ciamis, SMP sini, SMA Sukabumi, kemudian Bandung, kemudian Jakarta lah, bolak-balik. Pekerjaan Bandung, Sukabumi, Jakarta, balik lagi lah. Sekarang keliling, pernah ditugaskan keliling Indonesia juga. Kalau SD di mana tadi, Kang? SD di SD Ganasoli. Di Ganasoli. Masa kecil Kang Asep sendiri waktu SD itu seperti apa sih? Main biasa, normal atau Sangat normal. Sangat normal. Hobi pokoknya pramuka, udah kelas 5 SD udah pramuka. Gitu. Pencaksilat sejak SD. Sejak SD. Sejak SD. Ada perlakuan khusus nggak dari orang tua? Misalkan kalau yang lain masih main, Kang Asep sudah belajar, sudah baca begitu? Hanya 3 hal saja dari orang tua. Pertama harus ngaji ya. Ngaji pasti Ngaji ya. itu wajib itu ngaji. Oke. Jadi subuh udah ada di tempat pengajian lah. Oke, Gitu. Setelah itu yang baca. Baca. Apapun baca. Yang ketiga sekolah. Itu Sekolah. aja. Cuma itu ngaji, baca, sekolah. Kesulitan nggak Kang waktu itu mendapatkan bahan bacaan dan sebagainya gitu? Oh, sangat kesulitan. Waktu itu. Sangat kesulitan. Makanya sekolah sangat membantu dengan segala keterbatasan buku. Kadang suka pinjam juga ke guru. Sebetulnya normal ya. Ngaji, baca, sekolah gitu ya. Tapi ini ketat ya, Kang? Enggak juga ya? dibuat karena selain itu kan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler lah dari SD. Oke. Ya. Nah, kalau saya lihat dari latar belakang pendidikan Kang Asep, kan sebetulnya tidak ada yang spesifik ke pendidikan ya. Enggak ada. Tapi kemudian jadi praktisi pendidik gitu. Jadi pendidik lah. Jadi guru, jadi dosen, mengisi berbagai kegiatan yang di situ ada pendidikannya gitu. Itu dari mana tuh asalnya, Kang? Pertama, background keluarga. Mayoritas adalah keluarga pendidik. Keluarga pendidik, berarti bapak, ibu. Bukan, kalau bapak ibu tidak. Enggak, tapi malah ya? saudara-saudara adalah pendidik. Mayoritas adalah guru agama, guru ngaji. Gitu. Jadi itu saya juga pernah jadi guru dinia, guru sanawiyah, aliyah, D1, D2, D3, S1, S2 lah sekarang. Jadi ngajar benar-benar dari bawah. Hanya ketika beres SMA ngambil IPA ya, ngambil biologi, kemudian masuk perguruan tinggi, diterima di salah satu perguruan tinggi di teknik planologi. Setelah itu ya kan harus bayar ya. Oh iya. Ya susah lah. Mendingan cari sekolah yang tidak bayar. Kebetulan saat itu ada APDN buka. Ada buka. Sukabumi 2 orang lah. 2 orang masuk. 2 orang masuk ke sana, termasuk anak petani namanya Asep Denny gitu kan. Satu-satunya anak petani pada zaman itu. Karena yang masuk ke APDN hanya 127 orang. Seangkatan. Waktu itu. Saat itu. Dan dari Sukabumi, Sukabumi 2 orang. Salah satu anak petani. Saya itu anak petani. Gitu. Setelah itu selesai, tempatkan di PKD Provinsi Jawa Barat lah. Ya, kemudian lanjut studi di FISIP. Ya, kemudian lanjut studi ilmu hukum. Kemudian lanjut studi lagi
Magister Manajemen, International Management. Lanjut lagi ngambil sertifikasi international certification, Certified Quality Manager itu CQM di American Society for Quality. Kemudian lanjut lagi ngambil program di Discovery Institute Singapura, ngambil Certified Behavioral Analysis dan lain-lain lah. Ya, intinya begitu, senang aja belajar. Sebagai anak petani Kang, saya menarik nih. Sebetulnya dari SD itu sampai kuliah, sesulit apa sih Kang Asep waktu itu melewati masa-masa itu? Sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah begitu? Apa menemukan kesulitan atau sebetulnya biasa aja gitu? Ya. Sebagai seorang anak petani gitu. Pengaruh orang tua luar biasa. Jadi kalau almarhum Apih itu tadi mengamanatkan 3 hal. Yang penting ngaji, baca, sekolah lah gitu. Ya, itu. Udah. Kalau ibu bukan, kalau Imi bukan. Jadi Imi itu penting lah. Selain bisa ngaji, soleh, manfaat, cuma itu aja. Waktu itu satu hari 24 jam, 20 dipakai main 24 jam, dipakai belajar 24 jam. Tidak nambah, tidak kurang. Itu tidak kurang gitu. Pilihan di kamu lah. Gitu. Gitu ya. Itu aja, cuma gitu. Ya sebenarnya tidak terlalu beda juga ya dengan nggak beda. Dinikmati aja ngalir seperti biasa mangkoko. Jadi begitu saya terpilih jadi ketua OSIS di SMP, ya kita ikut jambore pertama waktu SD, jambore pramuka di Cibubur ya. Jadi sudah ikut jambore SD itu. SD waktu itu. SD udah ikut jambore. Gitu. Tapi motivasi keaktifan itu datang dari siapa Kang? Dari diri lah sebenarnya. Karena begini, kalau kita mikirnya sangat sederhana sih mikirnya. Untuk saya diakui itu hanya satu, itu saya jadi pemimpin gitu aja. Itu aja. Karena saya ngapain nggak punya apa-apa gitu kan? Itu lebih baik ya saya mimpin orang kan gitu. Betul. Jadi ada 9 kelas, ada berapa ya? SMP ada 9 kelas. Ya saya harus jadi ketua OSIS itu aja. Ketua OSIS. Beres Kang Aher 81 ketua OSIS, 82 saya ketua OSISnya. Oh gitu ya? Dan jadi sahabat Kang Aher mondoknya di Tugu, saya mondoknya di Riyadul. Oke, luar biasa. Gitu aja. Nanti saya akan dalami. Tapi ada yang unik sudah mulai tertarik. Jadi kelas 1 itu saya sudah ikut PI ya namanya, Pelajar Islam Indonesia. Kemudian saya ketua brigade kabupaten itu kelas 2 SMP. Ketua brigade tingkat kabupaten. Itu rata-rata biasanya SMA atau mahasiswa. Dari situ. Keaktifan waktu usia itu berpengaruh nggak Kang saat ini? Oh sangat berpengaruh. Contohnya ada kelas 3 SMP saya nyari di buku di bawah bendera revolusi. Jadi saya cari ke Bandung naik bis dengan uang yang ada ya. Artinya saya cari duit lah lain-lain. Ya itu saya. Jadi saya sudah khotam itu di bawah bendera revolusi kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, yang jilid ketiga. Yang orang lain itu yang lahir yang terbitan 63 ya. Yang orang lain itu baca di tingkat kuliah misalnya. Maksud saya keaktifan Kang Asep sendiri di dunia organisasi itu berpengaruh dalam hal apa nih di fase sekarang ini Kang? Dan berpengaruhnya adalah yang paling penting itu adalah mempertahankan pertama mempertahankan minat baca ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah mempertahankan kesehatan fisik. Itu 2 hal itu ya. Wah itu karena gimana pun juga kesehatan fisik wajib. Apalagi usia sudah di atas 50 sekarang. Gitu. Dan itu dilatih sejak usia SMP misalkan karena keaktifan di berbagai organisasi itu. Olahraga hampir semua Kang. Jadi saya sepak bola, basket, tenis meja dan seterusnya. Oh gitu ya? Voli gitu, semua. Dan semua eskul diikuti. Semua eskul diikuti. Luar biasa. Jadi pulangnya itu maghrib pulang ke rumah langsung ngaji sampai jam 9 malam itu. Jalan nggak ada. Ngalir saja lah, nggak ada yang luar biasa. Apa sih yang luar biasa? Nggak ada yang istimewa, tetapi semua dijalani begitu saja mengalir gitu. Tapi nggak punya waktu pacaran. Itu gaduh kan. Nah nanti boleh cerita bagaimana kemudian orang yang tidak punya waktu pacaran tapi akhirnya berjodoh juga kan? Berjodoh, ada takdir Allah. Kalau ngomong-ngomong soal buku nih, ada buku, ada jurnal, ada mungkin nasional, internasional. Kalau jurnal nasional, internasional. Saya jurnal. Sudah ada berapa sih yang dipublis kalau buku aja misalkan? Wah, buku banyak lah. Kalau buku kampus banyak. Tapi kalau buku-buku yang hak cipta ISBN atas nama pribadi ada beberapa. Salah satunya yang terbaru, teman-teman sekalian, namanya Digital Leadership ya.
kepemimpinan digital, itu saya menggambarkan tentang kepemimpinan Indonesia sampai 2045. Itu kemarin udah habis, sekarang cetak yang kedua baru 100, besok baru datang tapi habis juga besok sehari, karena sudah dipesan pre-order ya. Itu kalau Mang Koko mau nanti saya kasih. Saya japri aja nanti. Boleh. Dan saya akan ingetin terus Kang, saya pesan buku itu gitu. Baik. Termasuk nanti kita cerita bahwa kepemimpinan digital itu dibutuhkan dalam literasi. Itu yang paling pokok. Literasi digital. Gitu. Luar biasa. Ya. Banyak buku yang sudah disusun, dipublis, tadi jurnal juga nasional internasional. Yang saya heran itu dan mungkin netizen ingin tahu, kapan tuh Kang nyisain waktu buat itu semua? Yang paling penting sebenarnya bukan soal performance, bukan soal penampilan kita menjadi narasumber, pembicara. Saya di BKPSDM itu kan ngajar ya, Widya Iswara luar biasa. Di Secapa Polri saya juga ngajar gitu kan. Di beberapa kementerian juga sama gitu ya. Otomatis kalau teman-teman kalau diklat eselon 4, eselon 3 pasti ketemu saya kan gitu. Itu udah pasti ketemu saya. Ngajar di Pasca ada 5 Pasca kan gitu. Pertanyaannya bukan soal saya melaksanakan itu, mempersiapkan bahannya. Karena bahannya original Asep Denny gitu. Jadi Mang Koko tahu sendiri saya selalu beda dengan orang. Dan saya hanya butuh saja whiteboard dengan spidol kemana-mana. Berarti ada tim yang kemudian Enggak ada. Saya semuanya kerjakan sendiri. Media sosial saya kerjakan sendiri, nulis saya kerjakan sendiri, ngedit sendiri, materi sendiri gitu. Jadi kecuali materi-materi dari international journal atau buku-buku internasional, tentu saya butuh input dari beberapa teman yang mengirimkan bahan buat saya saya baca. Dan itu rata-rata saya dapat kiriman e-book itu per hari itu rata-rata 2 e-book. 2 e-book. Ya. Dan mayoritas itu buku-buku internasional. Kalau mau ngisi materi, Kang Asep kemudian susun materi, itulah yang jadi bahan buku gitu. Itu yang jadi bahan buku. Itu kan cara lebih mudah. Dan itu diproduksi tiap hari kan? Harus produksi, tapi ketika buat bukunya kan bisa mungkin 1 semester karena kita harus tuntaskan dulu. Betul. Karena kalau kita bahas satu materi kemudian jadi buku kan nggak bisa juga. Jadi kita sudah 10 bab, 12 bab baru kita jadikan buku. Nah, ngomong soal tadi karir. Manajemen waktu yang paling penting. Manajemen waktu. Mau bangun jam berapa Mang Koko? 3:30. Jam 3. Jam 3 bisa. Harus lah. Jadi harus dimulai dengan manajemen waktu. Manajemen waktu itu yang paling penting. Yang paling penting. Kemudian kalau capek nggak usah makan obat, nggak usah makan jamu gitu. Tidur saja. Jadi kalau capek di kantor tidur aja gitu setengah jam, seger. Dan itu dilakukan Kang Asep? Lakukan. Saya kalau di jalan ngantuk bawa mobil, saya belok ke masjid, sholat, tidur setengah jam, seger lagi. Gitu. Saya mau tahu nih Kang, kenapa Kang tidak memilih karir di PNS? Kan peluangnya banyak. Cukup. Bisa jadi teman-teman sudah eselon 2, ada beberapa jadi sekda. Nah itu maksudnya ada jadi bupati dan sebagainya. Kenapa Kang kemudian tidak memilih itu maksudnya? Passion senang. Saya mulai ngajar tahun 95 ya. Jadi ketika saya itu adalah sekretaris kelurahan di salah satu tempat ya di Kota Sukabumi. Tapi saya udah ngajar S1. Saya sudah ngajar para pejabat di Keresidenan zaman itu. Zaman itu. Jadi ilmu itu melintasi batas-batas jabatan. Karena melintasi jabatan, akhirnya saya putuskan bahwa saya harus lanjut studi, dan kemudian setelah lanjut studi saya harus ngajar gitu. Dan itu manfaatnya lebih besar. Saya pilihannya adalah bagaimana mencetak generasi bangsa. Itu aja. Dan passion itulah yang membuat Kang Asep memutuskan tidak berkarir di struktural ya? Bukan memutuskan tidak berkarir. Sebenarnya ini adalah, menurut saya ini pilihan terbaik menurut saya gitu. Jadi pada akhirnya dampaknya tidak berkarir di struktural ya itu otomatis dengan sendirinya. Tapi tawaran ada pasti ya? Ajakan gitu? Tawaran terakhir ya dari almarhum Pak Musli. Gitu, kepala dinas. Tapi saya SK-nya sudah dibuat dan sayanya tidak. Luar biasa. Ini berarti. Baik, ini yang paling ingin ditanyakan sama saya juga sama netizen. Sibuk tiap hari, kan? Tiba-tiba ada di acara. Bukan sibuk ya, Mang Koko. Terminologi sibuk dengan terjadwal beda. Luar biasa nih. Dijelaskan kan? Iya. Kalau ini dalam terminologi kami kalau sibuk kesannya seorang orang manusia ini sangat luar biasa gitu. Kalau terjadwal itu sebenarnya kita sudah gradual. Makanya pada hari ini saja kita sudah mengulur waktu. Mang Koko pengen jam 10, saya jam 13. Ternyata jam 13 saya diingatkan oleh staf, jam 13 saya narsum di KPU Pusat gitu kan. Acaranya di balkoni gitu kan. Politik pemilih ya. Itu. Jadi itu kemudian di sini nanti malam lain lagi gitu. Kan itu sebenarnya
lebih terjadwal saja. Itu yang nyusun jadwal, itu yang kadang repot. Saya harus komunikasikan dengan staf karena itu jangan sampai bentrok. Karena pernah kejadian berada di satu tempat-tempat lain. Saya pernah di sini narasumber, kemudian saya di Bandung narasumber, paginya di sini sampai jam 10, jam 2 di Bandung, kemudian jam 8 malam itu di Jakarta. Saya baru pulang jam 10 malam. Jadi satu hari balik lagi sini. 3 tempat, 3 narasumber. Bisa dibayangkan kalau tidak terjadwal. Gitu. Repot juga kita. Terjadwal sehari bisa 3, bisa 4. Minimal lah sekarang itu saya 3, kecuali kalau pengen istirahat suka dibilang ke teman-teman, saya mohon izin, saya ingin istirahat dulu. Gitu. Sebenarnya bukan istirahat, lebih tepatnya mempersiapkan materi lah. Tapi kan tips agar tetap fit, tetap sehat, tetap terjaga. Kurangi karbo. Oh, kurangi karbo. Kurangi karbo. Tidak makan gula. Tidak makan gula. Ya. Itu sudah Kang Asep wajib. lakukan. Pagi-pagi makan buah-buahan, makannya siang, sore buah-buahan. Jangan lupa ngopi 3 kali sehari. Kopi 3 kali sehari. Pada saat Jangan tadi pakai gula. Ngejater bawa kopi ke sini nih ya. Nanti kita coba setelah acara ini kan. Iya. Oke, jadi kurangi karbo. Kurangi karbo itu yang utama gula. Gula. Pokoknya minuman bersoda, minuman berpengawet hindari. Dari aspek psikologis, apa yang kemudian dipelihara supaya tidak cepat capek, lesu, baper gitu? Apa yang kemudian Kang Asep? Pertama psikologi dulu. Psikologi dulu. Jangan fokus pada hal yang kecil. Oke. Jangan di fokus WA grup itu biasanya membahas hal yang kecil, bukan membahas ide dan gagasan. Jadi yang harus kita bahas itu adalah ide dan gagasan. Hal kecil itu hanya untuk orang kecil. Itu ide dan gagasan hanya untuk orang besar. Kalau kita mau maju, itu harus berbicara tentang gagasan. Kenapa kita tidak maju? Karena tidak berbicara 2045. Itu tidak berbicara pemimpin 2045 gitu. Tidak berbicara tentang Indonesia 2045, tapi berbicara tentang hari ini. Daerah harus punya prestasi, kemudian harus punya penghargaan gitu. Penghargaan dikapitalisasi, kemudian harus terpilih gitu aja. Tapi tidak berbicara lagi tentang ide dan gagasan gitu. Itu banyaknya orang. Yang kedua harus bahagia. Senang aja lah. Gitu. Sakit itu biasa gitu. Iya, betul. Sakit biasa, Mang Koko, saya sakit biasa. Capek biasa lah, nikmati saja Allah. Jadi kalau kita dikasih sakit nggak usah ngeluh. Ya, Allah kasih bahwa yuk sakit gitu. Kamu harus sakit gitu, sebuah istirahat gitu. Terima saja bahagia gitu. Jangan mengkonsumsi, yang mengkonsumsi obat kimia, bos. Ya, capek tidur. Sudah. Ya, lelah, minum air putih banyak. Jangan lupa ngopi. Berarti Kang Asep sudah meninggalkan obat itu, obat kimia? Oh iya, sangat meninggalkan. Nah, kecuali untuk hal yang sangat luar biasa. Ini soal kesehatan mental juga. Kang Asep juga masih aktif di media sosial. Masih. Bikin status. Bikin sengaja. Itu sehat nggak bagi Kang Asep sebetulnya? Oh sehat, karena media sosial itu sehat. Yang tidak sehat itu biasanya karena pikirannya tidak sehat. Karena ketika kita buka media sosial, pas ditanya di situ, what's your mind? Apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang kamu rasakan. Tapi banyak orang itu nulisnya apa yang dirasakan. Kalau sudah dirasakan, oh dia berarti sakit gitu aja lah. Gitu. Nah, ya. Jadi dibuat, kalau apa yang dirasakan buatnya statusnya harus bahagia. Oke, luar biasa. Baik, Ngejater, kita masih ada di Mastaka, makin mendalam ya cerita soal Kang Asep Denny. Tadi pengalaman, jadi anak biasa aja ya waktu kecil ya, tidak ada istimewa, tapi memang tadi ajaran orang tuanya ngaji, kemudian baca, sekolah itu dilakukan betul-betul ya. Oke. Sebagai dosen juga nih, dulu kan. Dan yang tidak boleh ditinggalkan sama Api itu satu, sholat. Oke, jadi apapun keadaannya sholat. Makanya kalau kita berangkat kemana di mobil, di jalan dulu sholat udah pasti berhenti, mau di SPBU mau di masjid di mana. Jadi nggak pernah nunggu. Dan upayakan dapat di awal waktu ya. Oh wajib. Sebagai mahasiswa dulu, zaman dulu itu mahasiswa effortnya luar biasa. Effortnya sangat luar biasa. Ketik aja pakai 10 mesin ketik itu. Ada bedanya nggak sih sebetulnya Kang Asep sebagai mahasiswa dulu dengan Kang Asep sebagai dosen pembimbing mahasiswa saat ini? Harus beda. Nggak, maksudnya kondisi mahasiswanya. Kondisinya harus berbeda dan jangan kita mengajari tentang masa dulu. Bapak mah baheula. Sidang OGHC, bimbingan nggak boleh. Sekarang harus dibuat mudah. Gitu, dipikirnya harus dibalik. Kamu harus buat bukunya banyak. Itu ibu kan buku. Itu dulu kan jurnal jarang. Sekarang kan jurnal banyak. Kasih tahu nih jurnalnya yang ini. Kita kasih tahu. Tugas pembimbing itu sekarang, tugas dosen itu adalah memberikan tantangan kepada mahasiswa. Oh ini clue-nya saja. Ya, kamu mau mahasiswa, misalnya di mata kuliah saya tentang strategic management. Kamu lihat nggak itu Nadiem Makarim?
Oh iya, Gojek. Gitu. Jadi itu aja. Jadi berpikirnya ke depan yang lebih besar. Tapi dari kacamata Kang Asep, effortnya beda nggak sih mahasiswa dulu dengan sekarang itu? Effortnya sebenarnya bukan soal beda. Bukan ya? Jadi jangan kita berbicara tentang different, tapi keadaan. Yang memang membuat beda effortnya. Yang membuat beda. Pertama adalah yang disebut environment, lingkungan. Lingkungan. Jadi lingkungan. Lingkungan itu kan dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi kalau orang tua kita humble, maka kita harus humble. Kalau orang tua kita tidak humble, kitanya harus humble. Itu. Orang tua kita tidak baca, bapak saya lulusan 5 SR, ibu SMP. Gitu. Bacanya rendah, tapi supportnya tinggi. Kan gitu. Support tinggi itu bukan urusan ekonomi, tapi urusan bagaimana memberikan kebebasan pada kita. Seringkali sekarang orang tua banyak atur. Iya. Dosen banyak atur. Sehingga anak merasa terkerangkeng. Timbullah dari anak muncul, ada ya mah kolot pikiran anak. Padahal orang tua kita lebih maju. Ketika kita lagi kecil, diberikan kebebasan main bebas. Hanya maghrib kudu aya di masjid gitu aja. Mainnya mau apa kan? Nggak ada masalah kok. Jadi sebenarnya merdeka itu dulu, yang namanya konsep belajar merdeka itu dari dulu sudah merdeka. Lebih merdeka dulu. Lebih merdeka. Bahkan kalau kita melihat dari mata pelajaran bukan berarti kita setback ya. Yang penting-penting saja. Sekarang kan di Singapura untuk tingkat dasar itu kan hanya 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran. Jadi kita kan berat juga. Betul. Itu yang pertama dari lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan pertemanan. Pertemanan sangat berpengaruh. Jadi biasakan berteman dengan orang yang lebih pintar supaya kitanya atau lebih maju lah gitu. Kalau berteman dengan yang sesama yang biasa. Jadi berteman itu harus milih ya sebetulnya. Harus pilih Pak. Jadi istilah bahwa nggak usah memilih. Kalau berteman nggak usah pilih-pilih itu kurang tepat juga ya. Gimana kan? Sahabat itu turun dengan sahabat. Sahabat dengan tabiin dan sebagainya. Tapi orang merubah keadaan itu wajib dengan siapapun. Gitu. Mang Koko berteman dengan orang yang malas ke bawah malas, Mang Koko. Pasti. Mang Koko berteman dengan orang yang senang baca akan ke bawah baca. Tapi menyebarkan supaya orang membaca, maka kita harus berteman dengan siapa saja. Siapapun. Tapi kalau kita bersahabat, orang dekat itu harus dengan satu frekuensi dengan kita. Tapi kalau kita ingin merubah keadaan, maka berteman dengan siapapun. Ya gitu, Mang Koko. Dipahami, Kang? Jadi tidak kemudian salah ya berteman dengan siapapun. Tidak salah. Konteksnya itu lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan. Karena kan apalagi anak kan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajjisani. Fa inna abawahu dalam terminologi pendidikan itu environment, lingkungan keluarga lebih dahulu. Itu kemudian lingkungan pertemanannya. Paina bawah itu menunjukkan bapak. Peran itu. Jadi fungsi bapak lebih utama. Sementara kadang-kadang pendidikan kita serahkan ke ibunya saja. Itu repot, bapaknya aku main indung lah. Padahal perannya sangat luar biasa. Yang ketiga ini lingkungan sekolah. Betul. Budak titah maca, hari guru nanti maca. Susah kan? Itu. Pak, udah berapa buku? Sebulan punya baca buku baru? Enggak. Padahal setahun kan nggak dikasih pemerintah. Emang harus dikasih pemerintah. Perusahaan ayah di dia Pak Haji, ya kan? Coba tinggal perusahaan banyak kan. Ada perusahaan sekolah juga luar biasa. Padahal uswah kan seharusnya. Karena konsep pendidikan itu sebenarnya keteladanan. Keteladanan. Pendidikan Rasulullah itu kenapa berhasil berkeluarga? Karena keteladanan. Jadi Rasulullah tidak hanya. Nah jangan merokok, bapaknya nggak rokok. Betul. Nah baca Quran, ibunya nonton India kan. Gitu. Ya susah gitu. Itu kunci. Jadi itu di keluarga, di sekolah juga sama gitu. Jadi attitude itu sikap dari ustadz, dari guru itu sangat menentukan. Dunia pendidikan itu kan tidak lepas dari yang namanya buku kan. Dan buku saat ini sudah banyak yang didigitalisasi. Dan sumber pendidikan juga tidak hanya bentuknya buku kan. Iya betul. Ada website dan macam-macam. Nah, supaya perpustakaan masa kini dan masa yang akan datang ini tidak ditinggalkan kan? Harus bagaimana sebetulnya pandangan Akang? Sebenarnya tidak akan ditinggalkan kalau menarik. Supaya menarik? Menarik itu yang dibutuhkan inovasi dari orang-orang yang ada di perpustakaan. Perpustakaan dan digital itu menarik. Bahkan semua sekarang kan di e-book. Perpustakaan yang nampak fisik seperti kita hari ini itu makin jarang didatangi. Kalau tidak menarik. Tapi kenapa ada perpustakaan banyak didatangi? Teman-teman kan pernah berkunjung ke perpusnas? Pernah kan? Enak nggak? Nyaman nggak?
nyaman, luar biasa. Ternyata keperpustakaan itu bukan hanya orang perpustakaan. Iya. Jadi kalau mau membangun literasi itu, kalau hanya mengandalkan orang perpustakaan selesai, nggak jadi apa-apa. Kan butuh infrastruktur, butuh tempat baca yang nyaman, butuh tempat baca yang enak. Di situ ada kantinnya, di situ ada nyaman, di situ orang bisa istirahat di situ, bisa baca di situ. Jadi butuh space-nya yang luar biasa. Ya kalau kita kritik lah. Space untuk baca di sini kan mayoritas perpustakaan di daerah, bukan cuma di Kabupaten Sukabumi, dimanapun space untuk bacanya tidak nyaman, gitu. Karena tidak nyaman, orang nggak mau ke sini, gitu. Jadi akhirnya bacanya kalau punya buku, saya udah ke Gramedia, saya ke Like Earth, gitu. Jadi bukunya diambil, tapi tempat yang dikunjungi saya ke Bumi Kopi, gitu. Iya. Jadi baca, kenapa? Karena di situ nyaman. Gitu. Nah, bagaimana membuat suasana itu menjadi nyaman? Jadi salah satu bentuk ketertarikan itu kenyamanan dibuat oleh kita kan dalam bentuk infrastruktur direncanakan gitu kan. Karena target marketnya juga berbeda. Kenyamanan buat anak 6 atau 7 tahun ke bawah, kemudian anak SD, SMP, SMA kan beda tingkat kenyamanan. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika migrasi ya atau disubstitusi menjadi e-book itu kemudian menjadi hilang, tidak. Justru sekarang banyak akademisi, banyak peneliti itu mengambilnya kan dari situ. Coba kalau jurnal semua harus tertulis, kita mahal. Saya dulu tahun 2 begitu memulai program doktoral tahun 2005 itu susah nyari buku. Akhirnya saya ke beberapa perpustakaan kedutaan hanya untuk kopi buku karena buku aslinya. Sekarang kan gampang. Betapa susah gitu. Tapi karena susah itu akhirnya kalau nggak dibacakan rugi. Ya. Betul. Tapi e-book ya pasti sesuai dengan kebutuhan. Jadi menarik itu. Yang kedua harus sesuai dengan passionnya. Kalau perpustakaan semacam perpustakaan daerah kan harus semua ada. Beda dengan perpustakaan perguruan tinggi harus sesuai dengan prodinya. Karena semua segmen. Karena semua segmen di sini. Perpustakaan juga, kenapa di Inggris ada perpustakaan anak? Di kita ada nggak perpustakaan khusus anak? Khusus anak. Yang ngelolanya anak. Yang ngelolanya karena yang tahu tentang dunia anak ya anak gitu. Jadi fasilitatornya juga anak. Kita sudah masuk belum edukasi ke situ. Juga jangan kita merasa takut dengan digitalisasi. Gitu. Sekarang kenapa ya perpustakaan sepi? Nggak usah sepi. Lihat pengunjung e-library-nya banyak nggak? Pengunjung e-library perpustakaan Kabupaten Sukabumi ini banyak nggak? Kan lihat di situ recordnya. Kenapa nggak banyak pengunjung? Nggak sampai informasinya. Berarti yang ketiga adalah informasinya harus sampai. Informasi harus sampai dan bisa diakses, maka yang dimunculkan bukan tentang literasinya. Maka ada yang disebut literasi inklusi, ada yang literasi eksklusi. Inklusi kan ada orang yang nyari tentang manfaat, tentang konten, tentang makna, tentang hikmah. Inklusi. Jadi saya baca buku ini, misalkan saya buat buku nih, ini pasti dibutuhkan orang. Atau saya cari buku tentang filsafat, kan saya tahu ini tuh. Saya cari buku tentang poligami misalkan. Saya ada keinginan poligami, bisa gitu, bisa. Itu kebutuhannya banyak, gitu. Itu berdasarkan konten. Tapi kalau saya mau nanya itu, tapi udah duluan. Ibu nih lihat di rumah. Tapi ada yang eksklusi. Eksklusi kan hanya basisnya bukan kualitatif, tapi lebih ke kuantitatif, meningkatkan minat baca saja. Itu juga yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau dulu perpustakaan itu kan eksklusif kan, yang datang aja lihat yang datang itu kan mahasiswa, siswa, dosen, guru kan gitu. Nah sekarang itu kan semangatnya supaya perpustakaan itu bisa didatangi atau memang bisa dimanfaatkan, diakses oleh berbagai profesi gitu. Itu perpustakaan berhasil itu ketika yang mengunjungi perpustakaan virtualnya itu banyak dari berbagai. Artinya tidak harus secara fisik datang, kemudian itu inklusi kan? Nggak bisa. Tidak boleh menjustifikasi yang datang itu yang inklusi ingin mendapatkan, tidak. Gitu. Karena yang kita tidak bisa melihat baca satu-satu kecuali survei. Anda masuk ke sini tujuannya apa? Cari pengetahuan tentang A. Nah, lain berarti inklusi. Kalau hanya untuk meningkatkan jumlah bacaan, itu maksud jumlah pengunjung juga kan, misalkan berbagai profesi kemudian bisa. Tapi sekali lagi, pengunjung itu tidak ditandai dengan datangnya orang ke perpustakaan saja. Gitu. Apakah orang harus datang ke kantor Gojek?
Kan tidak. Untuk memanfaatkan Gojek misalnya. Apakah Mang Koko harus datang ke BCA atau ke Mandiri untuk daftar nasabah? Kan bisa. Iya. Online. Kemudian fasilitasnya, apakah harus datang terus ketika transaksi ke Mandiri? Kan tidak. Kan ada M-Banking. Bahkan ada ATM. Iya. Transaksi gitu. Ada keluhan, ada CS. Begitupun di perpustakaan. Maka berlaku ke depan itu yang namanya adalah perpustakaan virtual library. Bukan sekedar e-library. Oke. Supaya inklusi jadi menarik, itu kan baru informasinya sampai. Informasinya sampai baru pada konten. Oh, konten. Pada isinya apa sih? Nah, isi juga tergantung metodologinya. Berarti kalau kontennya yang dibutuhkan sesuai dengan segmennya. Gitu, segmen anak ya bacaan untuk anak. Persis seperti anak dikasih tab oleh ibu bapaknya gitu, Pak, itu kan hanya permainan yang pas untuk anak gitu. Jadi itu banyak sekarang, apakah YouTube lakukan tuh di mana-mana. Ya, berkaitan nanti tim perpustakaan ini harus lari. Jadi kita nggak boleh waiting. Iya. Kita harus datang ke sekolah-sekolah, datang ke taman-taman, kita tanya, Neng udah baca buku apa nih? Wah, live nih, gitu, live lah di situ. Nah, gitu. TikTok gunakan, karena TikTok hakikatnya dari si pembuatnya kan sebenarnya untuk mengedukasi. Hanya sekarang saja penggunaannya agak melenceng. Ya kan? Bisnis juga sekarang. Oh iya, itu luar biasa. Jadi mau pakai Instagram Ads, mau Facebook Ads, mau menggunakan Twitter, mau menggunakan YouTube, mau menggunakan TikTok dan sebagainya, dan berbagai platform ya, gunakanlah. Dan ini terintegrasi lah. Jadi konten ya. Setelah tadi menarik, kemudian pesannya sampai, kemudian kita kemudian mengubah konten ya, atau mengubah cara penyajian gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kalau untuk meningkatkan literasi narasumbernya jangan pejabat. Kenapa nggak pejabat? Kan bisa bicara kebijakan. Saya tanya, pejabat banyak baca nggak? Saya nggak akan jawab itu. Boleh tanya coba. Berapa buku habisnya? Jadi harus orang yang senang baca, duta baca. Okay. Itu, atau ada masyarakat yang senang baca, sumbernya kenapa sih Anda baca? Iya. Itu bukan berarti bahwa pejabat tidak semuanya, ada pejabat juga yang suka baca kan? Gitu, tapi kan jumlahnya kuantitasnya hanya kecil ya. Baik Kang, ini soal kapasitas Akang yang ahli di kebijakan publik. Sukabumi masa depan itu kan akan terbaca nanti di RPJMD 2026 2030 itu kan. RPJMD tahap 1 dari 1. RPJP ya 2026 2045. Oke. Untuk meningkatkan tingkat kegemaran baca ini kan ada kaitan dengan tingkat kesejahteraan warga Sukabumi juga Kang. Nah, pandangan Akang bagaimana kemudian mengakselerasi tingkat kesejahteraan warga Sukabumi Kang nanti di RPJMD 2045. Kita selalu berbicara ya kalau meningkatkan literasi itu harus sejahtera. Ya, selalu begitu ya. Tesisnya selalu begitu. Itu betul seperti itu atau sebetulnya? Justru karena baca buku jadi sejahtera. Dibalik malah. Oh iya. Tapi kan orang juga tidak sempat baca juga kalau kemudian hidupnya sibuk untuk misalkan nyari nafkah dan sebagainya kan. Banyak orang Sadi Isra itu profesor. Dari keluarga tidak mampu. Oke. Untuk baca saja jangankan punya buku. Jangankan beli buku, dia kalau nggak pinjam ya di perpustakaan sekolah. Pertanyaan sekarang fasilitas perpustakaan kurang nggak? Enggak. Perpustakaan udah bangun juga ya di pelabuhannya, UPP ya. UPP ya. Nah itu kan artinya mendekati. Jadi kalaupun dia tidak punya teknologi, karena harus punya uang datanglah yang terdekat di situ. Jadi harus dibalik, banyak orang yang asalnya CT misalkan dan dari keluarga biasa saja, kemudian karena rajin membaca ya jadi juga gitu. Sama Sadi Isra. Jadi jangan jadi alasan bahwa karena ketidakmampuan ekonomi jadi tidak baca karena nyari uang gitu. Iya. Ya. Itu kan hadirlah negara. Iya. Pendidikan di tingkat sekolah dasar udah free kan semua. Perpustakaan di tingkat SD ada, SMP juga sama. SMA SMK sekarang free. Jadi nggak ada alasan sekarang. Apalagi sampai ada Gium mengatakan bahwa harus sejahtera dulu baru literasinya meningkat. Justru literasi meningkat itu, sejahtera itu meningkat kalau literasinya meningkat gitu.
Tapi kan itu akan kembali kan kalau bicara tadi contoh ada CT, ada yang lain itu kan lebih kepada pribadinya. Jadi pribadi-pribadi yang memang dari sejak kecil mungkin dia melihat ketidakmampuan ini sebagai sebuah tantangan, lalu dia berjuang, akhirnya bisa sukses. Tapi bagi umumnya mereka yang bergelut setiap hari ya dengan pekerjaan, dengan mencari nafkah juga perlu turun tangan pemerintah juga begitu. Ketika ke Pasar Pelita, sholat, saya ke Pasar Pelita, sholat di Pancuran Kembang, itu ada pedagang, ada anak, itu setelah selesai baca Al-Quran, bisa kok. Oke. Sempat kok. Jadi paradigmanya Dibalik dong, jadi kita nggak boleh mengikuti keadaan. Untuk sejahtera, untuk sejahtera maka harus tingkatkan baca tulis, tingkatkan literasi. Dan itu yang harus didorong oleh pemerintah daerah. Pemerintah, semua stakeholder ya. Semua stakeholder. Jadi kalau mengatakan bahwa ini kewajiban pemerintah daerah juga salah. Jadi kalau pemerintah daerah saja salah. Bahkan kalau perpustakaan saja Pak Haji salah ini. Jadi harus didukung oleh PU gitu. Infrastruktur bangunannya harus didukung oleh Bapeda. Bapeda harus yang menjadi smart people itu itu butuh indikatornya sangat banyak. Butuh apa lagi coba? Dinas sosial butuh nggak Pak? Butuh. Kan katanya harus sejahtera. Dikasih tuh duitnya. Tapi kan nggak dipakai beli buku. Ada sebagian buat beli buku? Nah, nggak ada. Jadi semua program tidak ada yang di pemerintah daerah yang mengarah pada yang namanya peningkatan literasi gitu. Kang, gagasan Kang Asep kan selalu inovatif nih. Ya. Mulai barusan tadi. Ya. Apakah tidak tertarik kemudian terjun ke dunia politik, Kang? Oh, saya sudah terjun ke dunia politik, Pak. Yang jadi masalah itu terjun ke dunia politik itu dalam pandangan orang itu adalah menjadi caleg, menjadi bacalek, menjadi baca pres, menjadi anggota legislatif. Nah, maksud saya tertarik di situ Kang, jadi anggota dewan, kemudian wali kota, bupati dan lain. Oh, enggak sama sekali. Enggak sama sekali, tapi partisipasi politik saya tidak pernah berhenti. Mulai 2004 itu berarti 20 tahun lampau ya. Ya saya menjadi pengamat politik. Jadi teman-teman boleh buka di Google gitu ya. Itu Asep Denny pengamat politik pasti muncul dari 2004 beritanya. Kemudian saya menjadi komisioner tim seleksi komisioner KPU. Kemudian menjadi penguji untuk bupati wali kota. Jadi itu terlibat di dalam politik, bahkan politik praktis itu. Ditugaskan oleh KPU, ditugaskan oleh negara gitu untuk itu. Tapi tidak tertarik secara langsung untuk menjadi. Jadi lebih sebagai political educator. Pendidikan politik lah. Nah, yang ingin saya tahu bagaimana cara Akang kemudian menolak halus ajakan-ajakan politisi yang lain ketika Akang diajak untuk terjun di dunia politik? Setiap gelaran pemilu itu diajak. Nolak halusnya gimana, Kang? Nolaknya saya pendidik. Oh. Gitu aja ya nolaknya. Ya, saya bukan pengajar, saya pendidik. Saya berkewajiban mendidik anak bangsa. Dan mendidik menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota menjadi orang-orang yang amanah itu aja. Dan itu cukup membuat mereka kemudian berhenti ngajarkan. Tidak memaksa. Ya, kalau saya cukup membuat mereka berhenti ngolok gitu? Oh, cukup. Tapi pemilu berikutnya datang lagi kan? Enggak, sebenarnya setelah itu saya diundang untuk memberikan materi di partainya itu aja. Untuk mengkapitalisasi suara paling itu. Jadi bagaimana strategi supaya mereka jadi anggota legislatif. Tapi itu kan netral ya, nggak berpihak, nggak berpihak kan kalau harus berpihak Pak. Nggak kalau sebatas ngisi materi di salah satu. Iya harus berpihak. Maksudnya? Berpihaknya kepada mereka supaya mendapatkan menjadi orang yang terpilih. Kan berpihak artinya. Itu. Nah ini kata-kata berpihak itu ya, jangan menjadi sumir mangkokok. Berpihak itu pada kepentingan siapa? Jadi kalau ada orang baik kemudian kita dukung kan wajib Pak. Itu. Kalau soal itu kemudian dia tidak terpilih urusan lain. Itu yang beli kita berikan. Kalau idenya gagasannya bagus. Ide gagasannya baik. Jadi saya memberikan pendidikan politik di PAN, saya mendidikan politik kemarin di PSI Pak. Itu nggak ada masalah kok pendidikan politik di PBB, di partai-partai lain gitu pendidikan politik sama gitu. Saya harus buatkan materi yang buat mereka karena masing partai politik punten itu kan karakteristiknya berbeda Pak. Itu nggak bisa ngajak di parpol A dengan parpol B sama karena beda sumber daya, beda apa-apa. Jadi itu kita harus punya keberpihakan kepada mereka yang mau berangkat gitu. Kepada nilai-nilai itunya ya. Nilainya gitu. Bukan kepada orangnya loh.
Bukan kepada orang Abdullah harus bukan, tapi siapapun yang melaksanakan ini kita dukung. Siap. Nah, Kang Asep dosen, pengamat politik, dan lain-lain lah. Pembina di berbagai organisasi. Ya. Apa seorang Asep Denny itu nggak punya gengsi gitu? Misalkan istri kemudian jadi anak jadi pelayan di Sate Marangi. Oh iya. Istri bisnis. Ya berkeringetan gitu ya. Keringetan gitu kan. Kenapa misalkan tidak membawa anak ke dunia pendidikan, jadi asisten dosen begitu? Nggak gengsi. Saya pernah aja, tapi nggak mau. Tapi nggak gengsi kan? Bukan nggak gengsi, bahkan bangga. Akang bangga dengan. Oh bangga karena dia menikmati pilihannya. Itu pilihannya betul ya? Oh pilihannya. Nggak kemudian dipaksa-paksa sama Kang Asep gitu? Oh nggak usah. Nggak usah dipaksa. Jadi pilihan anak kita atau istri kita itu adalah pilihannya. Dan jangan pernah bersaing dengan istri dengan anak. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada anak dan istri. Semuanya kan tidak ada yang lebih hebat sebenarnya. Di keluarga kan saling melengkapi. Anak yang kurang juga adalah anak kita gitu. Anak yang lebih anak kita. Jangan pernah membanding antara anak. Nggak boleh. Karena anak sudah ditakdirkan. Anak tidak memilih orang tuanya. Kita juga tidak memilih anak. Kita Allah yang memilihkan kita. Jadi cintai anak kita sepenuh hati sesuai dengan passionnya. Tapi pilihan lain tentu ditawarkan kan? Harus wajib ditawarkan. Tapi kalau tidak mau ya jangan dipaksa. Kita hanya wajib menawarkan. Karena menawarkan itu adalah satu keharusan bagi orang tua. Karena orang tua ingin anaknya lebih baik ke depan. Tapi ketika anak makin dewasa dan memilih hidupnya, kita harus hargai, hormati. Hargai anak biar anak menghormati. Jangan minta dihargai. Sekali lagi jangan pernah minta dihargai. Hargai anak kita, hargai saudara kita, hargai teman kita, nanti mereka menghargai. Dan Akang yakin bahwa mereka bahagia dengan pilihannya kan? Sangat bahagia. Dan hampir nggak ada yang tahu bahwa itu adalah putranya Kang Asep kan? Karena tidak menggunakan fasilitas apapun kekuasaan. Saya kan bukan presiden, Bos. Tidak menggunakan fasilitas, tapi kan ada fasilitas tadi kemudahan-kemudahan kan sebetulnya. Kalau mau apa yang kemudian mau apalagi tidak punya otoritas untuk mengelola proyek kan nggak ada gitu. Apa yang kemudian mau Kang Asep ajarkan ke anak dari pilihan-pilihan itu sebetulnya? Iya, buatlah pilihan yang terbaik dan yakini pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Itu yang kemudian diajarkan ke anak itu. Iya. Artinya kalau kemudian mereka. Tapi lagi-lagi pesan dari almarhum Api saya sampaikan lanjutkan. Lanjutannya. Jangan tinggalkan sholat. Itu aja ya. Sholat tepat. Artinya kalau mereka menemui kesulitan itu adalah risiko dari pilihan. Risiko dari itu yang Kang Asep ajarkan ke anak-anak itu. Iya. Okay. Jadi kalau pekerjaan itu kan tawarannya banyak kepada anak, tapi ya pilihannya begitu. Ada 2 ya, Kang? 3 dengan yang masih di pondok. Oh ya 3. Yang satu si A dulu jadi teman-teman anak saya itu si A itu Pak Haji 6 tahun udah masuk pesantren Pak, udah pisah dari rumah. Oke. Di pesantren Al-Quran Abdullah Syafi'i. Itu kemudian lanjutnya masuk ke Al-Bayan. Ya kami sama Haji lah, anak-anak di Al-Bayan. Gitu. Kemudian masuk Unpad ya, misalnya ditambang, bosan ditambang, berikutnya masuk ke Adbir. Yang kedua Kinan, ya, Al-Bayan juga sama masuk IPB, gitu di ESL. Gitu. Ini yang sama jadi tukang sate. Setiap hari melayani sate itu. Melayani sate nggak geber lah, macam-macam itu dan saya kalau ke situ juga dilayani. Gitu. Dan nggak ada yang tahu kalau itu pasca sarjana sekarang ya? Mahasiswa. Si A masih program setahunnya beres lah. Nanti tahun berikutnya mungkin adiknya. Saya dorong tukang sate doktor nanti. Gitu Pak. Jadi biar keren lah gitu. Kalau dosen aparat pemerintah dokter kan atau magister itu biasa gitu. Tapi kalau tukang sate kan ada unik gitu. Kang Asep, dalam perjalanan hidup Kang Asep kan pasti pernah mengalami keadaan di paling titik. Saya luruskan dulu. Semua profesi adalah bagus. Semua profesi adalah bagus. Oke. Kita kenal yang tukang bebersih, yang di Pemda yang pakai mobil itu, yang satu kendaraan yang truk itu lewat. 4 orang itu profesi paling mulia. Iya, setuju. Kalau nggak ada itu Pak, beres sampah kita. Iya. Jadi hancur lah. Ya maksudnya putra-putra Kang Asep kan sebetulnya punya pilihan lain kan? Oh punya pilihan lain. Untuk mengikuti jejak Kang Asep. Sangat. Dimulai dari jadi asisten dosen misalkan gitu. Sangat tapi kemudian dia memilih profesi. Seperti yang lainnya yang saya besarkan jadi dosen gitu. Betul. Orang lain yang mungkin dibesarkan. Tapi kemudian dia memilih berwirausaha dan profesi itu tetap mulia kan gitu. Sangat mulia. Artinya jauh dari mungkin bayangan orang kan gitu ya. Bayangan orang. Tetapi
ternyata memang itu pilihannya dan mereka bahagia di sana ya. Bahagia di Luar sana. biasa. Okay. Dan secara ekonomi juga ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya kelihatan. Ya untuk ukuran anak lah usia 1, 2, 5, 28 gitu ya sudah alhamdulillah. Kang Asep pasti pernah mengalami titik paling rendah dalam kehidupan. Oh pernah. Kemudian jadi titik paling rendah itu karena kita yang salah. Jangan pernah menyalahkan. Bagaimana kemudian bisa bangkit lagi? Apa yang memotivasi itu? Saya pernah berkebun dan gagal. Oke. Iya. Itu karena bukan bidang saya. Bukan bidang. Jadi saya tidak dalam bidangnya. Jadi ternyata kegagalan karena saya belajar pada bidang itu dan bukan passion saya. Ya, saya mencintai itu tapi ternyata saya tidak mencapai peak performance di situ, gagal. Apa yang memotivasi untuk kemudian bangkit lagi biasa seorang Kang Asep? Oh, itu baru dari kemudian biasa di dalam kompetisi gagal gitu, tidak menang gitu. Biasalah ya gitu. Sebenarnya sederhana aja lah. Saya tidak pernah pertama menyesal dengan apapun keputusan. Itu yang pertama. Menyesal. Yang kedua bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita ya itu given-nya anugerah dari Allah. Titipan. Nah, titipan saja nggak apa-apa. Mau rumah, mau mobil, mau anak ya gitu. Karena yang mendampingi kita selamanya sebenarnya pasangan kita. Gitu. Nah, yang lain boleh pergi, tapi pasangan kita nggak boleh pergi. Ngomong-ngomong soal pasangan tadi, sekolah sibuk sampai tidak sempat pacaran, tapi akhirnya berjodoh juga. Oh, berjodoh juga. Dengan ibu cinta ini ya. Ya, dengan si cinta ini. Ini benar. Bisa sedikit saya ceritakan, bisa kemudian seorang wanita gitu dalam tanda petik tertipu lah gitulah. Oh iya, tertipu. Ketemu di bis kota, Pak. Ketemu di bis kota. Di Damri di Bandung. Di Bandung. Itu aja. Ya Allah given anugerah ketemu udah. Itu cinta pertama atau? Ya saya susah ya nyebut cinta pertama atau kedua. Susah. Ya, tapi menurut saya itu adalah anugerah dari Allah. Gitu. Baru berapa ya? Kang Haji baru usia perkawinan 30 tahun lah. Oh, luar biasa 30 tahun. Luar biasa. 30 tahun lah ya. Gitu. Jadi pembukaannya pada nikah. Pada nikah ya. Dan tidak lama berarti langsung. Enggak lama. Alhamdulillah. Hanya kebetulan dulu waktu kecil sempat bertemu dan lupa karena saya aktivis di organisasi di PII. Saya waktu ikut. Jadi SMA kelas 1 saya sudah instruktur ya, ikut pelatihan instruktur. Kemudian itu si Cinta itu Nani itu saat itu basic training, advance. Jadi sudah tingkatan, saya masuk ke instruktur. Jadi sudah mulai ngajar tingkat nasional SMA kelas 2. Luar biasa. Gitu. Itu aja, Koko tidak ada yang luar biasa. Jalani saja hidup ini, jangan menjadi orang lain. Tapi luar biasa tadi, tidak menyesal dengan setiap keputusan. Oh, tidak boleh menyesal. Kalau itu gagal, kemudian berkeyakinan bahwa semua itu adalah titipan. Ya, bersyukur apa yang Allah berikan. Luar biasa. Terima kasih. Sayang Kang, waktunya udah nggak terasa ya, udah sekian 40 menit nih kita membahas. Kang, statement terakhir, closing statement, ajakan buat warga Sukabumi khususnya untuk kemudian meningkatkan kegemaran membacanya, silakan. Singkat saja, Kang. Mau sejahtera, baca buku. Terima kasih. Oke. Demikian Jater, Mas Taka pada edisi ini luar biasa, banyak inspirasi yang kita dapatkan. Terima kasih. Sampai ketemu dengan tamu-tamu Mas Taka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa 4 kali. Luar biasa. 4 kali break. Asa sekedap. 30